Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nafi'a ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita di sore hari ini bisa berjumpa melalui Zoom. Insya Allah perjumpaan insya Allah akan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita turunkan bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita. Insya Allah kita akan kembali sahabat dakwah, ya. Psikologi dakwah terkait dengan kewajiban ya dan tugas dai, kewajiban dai ataupun tugas dai itu terhadap ya kemarin itu terhadap terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap dirinya ya, terhadap dirinya, yaitu meliputi badannya. Kemudian insya Allah kita akan lihat kemarin itu terhadap ya dirinya ya, badannya terutama, terhadap badannya. Kemudian kita akan lihat terhadap dirinya, tapi berkaitan dengan masalah finansial ya, masalah finansial itu di halaman 11 atau 10-11 ya. Insya Allah kita akan lihat tentang kewajiban seorang muslim, seorang dai ya, terhadap dirinya, terhadap badannya, kemudian juga terhadap apa ya, kantongnya atau finansial gitu. Artinya seorang dai kantongnya harus sebagaimana tuh? Harus kosong ya. Dai kantongnya harus bagaimana? Kantongnya harus kosong? Terisi. Harus, ya. Harus kantongnya terisi dan kantongnya banyak lagi. Penuh tuh kantongnya semua terisi. Ini terkait dengan finansial. Nah, itu ya. Jadi dai ini terhadap diri atau terhadap zaibnya, terhadap kantongnya. Jadi kalau seorang dai kantongnya terisi atau terkait dengan masalah finansial, insya Allah dia akan mudah dakwah dia. Mudah dakwah. Karena dalam dakwah itu selalu kita lihat ayat-ayat Al-Quran seperti dalam surat 61, surat Shaf itu kan ada. Surat Shaf itu Allah Subhanahu wa taala di ayat berapa itu? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya kan? Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Hal adulukum, hai orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tu'minuna billahi wa rasul, beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Harta di jalan dengan harta butuh, itu dai. Karena dia butuh harta dan jiwa mereka. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian. Nah, ini. Jadi di sini gambarkan dalam surat tersebut bahwa ya kantong seorang dai harus apa? Harus penuh lah, harus ada isinya gitu. Jadi kalau dai ada isinya kantongnya, dia mau kemana juga enak itu.
Dai, tolong kamu ke Surabaya. Aduh, nggak punya ongkos, nggak enak juga itu kan. Nggak ada. Naik apa saya? Macam-macam. Tapi kalau dia punya kantong sendiri terpenuhi, insya Allah enak itu. Ya, bukan hanya dai saja, siapapun enak itu. Kalau kantongnya terisi gitu. Angga juga kalau kantongnya terisi enak juga itu. Jalan kemanapun enak gitu. Iya kan? Kantongnya banyak. Kantong samping kanan, samping kiri, belakang, ya kiri kanan. Belum lagi celana seperti olahraga tuh, kantong di lututnya juga ada, banyak kantongnya itu. Belum lagi di tasnya, belum lagi dompetnya, banyak kantongnya. Jalan ke manapun merasa apa? Tenanglah. Itu. Nah, ini perlu kita pahami. Sekarang bagaimana supaya kantong para dai itu terisi? Ya berusaha bekerja secara ekonomis. Berusaha, harus ada kerja. Ya. Kerja, usaha. Meskipun sudah kaya, udah kaya tenang, ya tetap aja kerja usaha, ya secara ekonomis, ya meskipun sudah kaya, alhamdulillah dikasih kaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena ketika dia mempunyai harta yang banyak, ketika berdakwah itu lebih banyak memberikan dengan apa? Banyak berinfak lah insya Allah, ya kan banyak berinfak dan akan lebih mudah lagi. Tapi tetap berusaha bekerja secara ekonomis. Tetap berusaha bekerja. Biasanya orang kaya kerjanya lebih daripada orang yang miskin. Nah itu. Kerjanya lebih. Maka dalam surat apa itu? Alam Nashrah ya kan? Alam Nashrah laka sadaq wa wada'na anka wizaq alladhi anqadha wa rafa'na laka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, fansab, maka bersegeralah kerjakan pekerjaan yang lain. Jadi semangat terus. Ya. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an dikatakan juga wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah untuk akhiratmu, jangan lupa duniamu. Ya itu ya. Dunia cari, akhirat cari, dunia cari. Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, arti para dai kantongnya terisi, bukan hanya dia berdakwah terus, pokoknya berdakwah, rezeki minallah, iya rezeki minallah, akan tapi kantongnya terisi. Maka kata Nabi SAW, i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. I'mal di dunyaka, beramallah untuk duniamu, cari, bekerja untuk mencari dunia. Ya. Ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Maksudnya apa? Serius, sungguh-sungguh bekerja, ya, kerja dengan baik, seakan-akan hidup selama-lamanya. Orang yang banyak harta kan seperti itu, seakan-akan hidup selama-lamanya. Maka ketika dia dapat, contoh saja, dapat umpamanya 2 miliar, wah cukup untuk berapa tahun ya? 1 tahun kira-kira berapa? Ya, 1 tahun kira-kira pengeluaran dia untuk hidup itu berapa? Kalau sebulan berapa? Berapa juta? Ya ambil kecil, contoh kecil aja lah. Contoh biasa, yang sedang aja. Sebulan punya 5 juta. Jadi kalau setahun berapa juta? 5 juta kali 12, 60 juta. 60 juta ya. 60 juta. Kalau dia punya uang 2 miliar, dia kerja dapat 2 miliar, dia bilang cukup untuk berapa tahun? Itulah seakan-akan hidup lama. Punya uang itu seakan-akan hidup lama. Maka ketika dia kerja keras, dia seakan-akan hidup lama. Maka kita harus kerja keras supaya dapat uang banyak, supaya kita bisa hidup sekian tahun. Serius itu. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika, beramal untuk akhiratmu. Seakan-akan kamu mati besok. Seakan-akan kamu mati besok. Ya, beramal untuk. Maksudnya apa? Serius. Bukan berarti malas. Jangan ibadah dulu, ntar kalau kita ibadah cepat mati katanya. Ini banyak orang memahami begitu. Beramal untuk akhiratmu. Seakan-akan kamu mati besok. Nggak mau mati dulu. Akhirnya nggak mau ibadah dia. Carinya dunia terus. Itu. Ini kebanyakan orang carinya dunia terus, lupa akhirat. Padahal tawazun. Ya, tawazun. Wasatiyah pertengahan. Itu. Dua-duanya dicari. Ini yaitu berusaha kerja keras secara ekonomis meskipun sudah kaya. Ya, sudah kaya. Kekayaan manusia itu terbatas karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kekayaan manusia terbatas. Maka karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang Maha Kaya, ya. Tapi itu yang pertama. Jadi kita harus bekerja. Yang kedua, memprioritaskan pekerjaan bebas, tidak terikat meskipun kecil. Artinya kerja yang bebas. Karena pada dai begitu. Kalau dai kerjanya yang bebas, sana bisa, sini bisa, karena dia ingin menyampaikan tausiah, menyampaikan arahan-arahan Islam, menyampaikan Islam kepada masyarakat, pada orang banyak. Nah, ini maka kalau ada pekerjaan yang memang dia bebas, dia kerjakan bebas. Kalau tidak ada, mau tidak mau, ya yang terikat, gitu. Ya, nah, ini ya. Jadi ini perlu kita pahami dengan baik, meskipun umpamanya hasilnya kecil, tapi ada pekerjaan. Ini untuk mengisi kantong, karena itu dibutuhkan dalam kerja-kerja dakwah. Apalagi kalau ada ajakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah, ya semangat. Nah, itu. Ketiga, tidak berambisi menjadi PNS. Nah, artinya apa? Menganggapnya sebagai pintu rezeki paling ya, Pak. Kalau PNS itu gajinya berapa? Ya kan? Berapa? UMP. Bukan berarti kalau nggak ada lebih. kita nggak ambil, ada peluang ya diambil. Cuma kalau pokoknya harus begitu, itu kalau yang bebas kan entah dia berdagang untuk apa, itu lebih leluasa lagi, terutama terkait dengan masalah-masalah dakwah. Ya bukan berarti kalau ada peluang dibiarkan saja, dan tidak menolak ketika diberikan kesempatan ya diambil gitu maksudnya. Karena kenapa? Karena para Rasulullah SAW dulu juga mereka banyakkan berdagang. Mereka berdakwah, mereka berdagang, karena dengan berdagang setiap hari pegang uang. Kalau PNS, kalau kerja itu setiap hari pegang uang nggak? Ya enggak. Ya, uang paling pegang uang awal bulan aja gitu kan. Wah, pegang uang awal bulan, kemudian akhir bulan apa? Aduh, udah kering nih, udah seret nih, macam-macam sudah dibilang. Tapi kalau pedagang, tiap hari dia pegang, keluar masuk. Tapi kalau diberikan, kalau punya pegawai negeri, kalau diberikan ya peluang itu diambil, itu aja. Ya, bukan berarti menolak, bukan. Kalau diberikan ya diambil. Ya, karena terkait bagaimana kerja orang itu supaya tidak terlalu terikat, itu aja. Karena supaya dakwanya lebih gitu. Itu ya. Kemudian yang keempat, bersemangat menunaikan profesi dengan meningkatkan keahlian. Tidak menipu, tidak tepat waktu. Nah, ini tingkatkan profesi dia, kemampuan dia di mana, itu tingkatkan. Karena ketika seorang itu umpamanya meningkatkan profesi dia, kemampuan dia, ya kemudian keahlian dia, keterampilan satu, ya sesuatu itu insya Allah itu akan lebih mudah. Umpamanya orang di IT umpamanya, wah dia fokus benar di situ, dia sampai ahli benar, itu banyak yang nyari. Maka suatu pekerjaan yang dia yang dia seriuskan, insya Allah itu bisa membantu dia dalam dalam mendapatkan finansial atau yang mengisi kantongnya kelebihan. Maka perlu keterampilan. Ya, profesi itu apa? Kemampuan dia di mana? Dan bagi seorang dai tentunya jangan satu profesi saja, jangan satu macam pekerjaan saja. Pokoknya saya bisa yang ini. Ya nanti dapat dari situ saja gitu kan, repot. Ya. Tapi dia harus yang ini bisa, sehingga menjadi sumber rezeki itu. Sumber untuk memenuhi kantong. Ibarat orang punya keran, di rumah itu punya keran berapa? Ya. Punya keran di rumah ada berapa? Keran air itu. Kamar mandi ada. Ya kan? Banyak, Ustaz. Banyak kerannya. Tiba-tiba keran itu kan insya Allah kalau dibuka air. Tapi ada keran-keran itu yang cuma ada yang bocoran semacam-macam itu kalau netes saja. Kalau netes, kemudian kita kasih wadah itu ember umpamanya, supaya airnya itu berkumpul. Nah, kalau dari jam 6 sore maghrib lah umpamanya, maghrib netes saja itu keran, netes saja. Kemudian maghrib sampai subuh penuh nggak tuh isi ember? Padahal netes saja. Penuh nggak ember itu? Penuh, Ustaz. Penuh itu. Cuma netes saja.
Jadi kalau untuk main netesnya ada lima yang keran yang bocor netes itu, berarti kan 5 ember. Artinya apa? Artinya kita banyak punya keterampilan, jadi sumber-sumber dana itu yang bisa memberikan pada kita gitu. Itu baru netesnya aja. Apalagi semuanya kalau kerannya dibuka semua bisa. Itu baru netesnya saja. Artinya kita sebenarnya punya kelebihan-kelebihan dan potensi-potensi dan itu kita tingkatkan. Untuk apa? Supaya pada masukan-masukan dari segi ma'isyah ekonomi itu lebih itu. Apalagi bagi seorang dai. Artinya dia serba bisa lah. Ya, serba bisa. Yang ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Seorang dai begitu. Maka seorang dai juga kan diibaratkan seperti ini, hebat. Kalau dia dengan murid-muridnya sebagaikan guru. Ya kan? Kalau dia dengan anak didiknya itu bagaikan syekh itu. Kalau dia seperti dokter terhadap pasiennya juga. Terhadap orang tua terhadap anaknya bisa. Jadi serba bisa itu. Itu akan mendatangkan insya Allah ya akan datangkan walaupun mungkin ukuran orang bukan untuk orang kecil, tapi mungkin ukuran kita alhamdulillah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Yaitu ya jadi kemudian juga tidak menipu. Nggak boleh menipu untuk mendapatkan kan banyak tipu menipu untuk mendapatkan atau mengisi kantong lain sebagainya. Jangan, apalagi dai. Kemudian juga tepat waktu. Nah, ini masalah finansial ya. Kemudian menagih hak dengan baik. Kalau punya ada hak kita tagih dengan baik. Mau orang punya utang kita tagih dengan baik. Dengan baik. Nah, itu ya. Menunaikan hak orang lain juga berikan secara penuh tanpa dikurangi, tanpa diminta. Jadi kalau punya orang memberikan sesuatu kepada kita atau memberikan piutang kepada kita, kita pun harus menyadari ya kita tepati juga itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita yang memberikan piutang maka kita harus menagih dengan hak kita itu dengan baik, ya dengan baik. Ya. Tidak mengulur-ulur pembayaran hutang lain sebagainya nanti. Itu ya. Ini terkait dengan masalah kantong. Kemudian yang keenam, menjauhi judi. Ini menjauhi judi ya. Artinya jangan sampai ya untuk mengisi kantong kita itu dengan judi dan segala macam bentuknya. Apapun tujuannya. Saya judikan untuk dakwah. Judinya saya judi dakwah. Kalau saya judi menang, saya infakkan yang 10% untuk anak yatim, fakir, miskin, yatim. Tujuan saya itu aja. Supaya saya bisa membantu anak-anak yatim, fakir, miskin. Atau juga saya supaya mereka sekolahnya berjalan terus. Ini nggak dibenarkan ini. Ini nggak dibenarkan. Walaupun tujuan apapun nggak boleh kalau memang itu judi. Dan segala macam bentuknya. Kalau judi itu nggak boleh. Ini karena dalam ayat Al-Quran juga sudah diberitahu itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat apa itu Al-Baqarah ya. Baqarah itu sudah tahu Al-Maidah ayat 90. Al-Maidah ayat 90. Jadi Al-Maidah 90 itu Allah menjelaskan tentang masalah judi yang nggak boleh. Inna ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amri syaitan. Ya, innamal khamru sungguhnya khamar, minuman wal maisir judi. Ya, judi. Belajarnya. Ya, innamal khamru. Itu memberikan hadiah kepada berhala, kemudian wala adu. Kalimat judi, maisir. Judi itu tidak boleh. Ya, bentuk apapun tidak boleh. Ya. Karena mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Akan menjadi haram. Apalagi dimakan. Itu sampai itu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik. Ya, kami telah rizki padamu. Atau juga ya Subhanahu wa taala memerintahkan para
Rasul adalah ya rusul kullu min thayyibati min thayyibati wa amal salih. Orang berpada yang baik-baik dan amal saleh. Kemudian Allah juga mengatakan, Rasul mengatakan, Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sebenarnya Allah itu ada tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi yang baik-baik saja. Jadi siapa nih yang masih dihidupkan nih? Bentar ya. Apa? Ilmi Azam ya? Nih, bukan? Ya. Ada. Iya. Iya, saya teruskan. Jadi Rasul mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah adalah baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Apalagi untuk kerja dakwah. Ini. Maka menjauhi apa? Menjauhi judi ya. Kemudian juga menjauhi sarana kerja haram meskipun keuntungannya menggiurkan. Jadi kerja-kerja yang haram yang tidak dibolehkan ya jauhkan sudah. Apalagi dai. Dai umpamanya dai. Ini pernah saya ambil contoh ya. Ambil contoh tapi pelajaran bagi kita yang perlu kita tidak ikuti. Jadi ada ya dulu ada yang namanya togel. Ya kan? Togel. Ya ini judi juga ya. Kemudian ada seseorang nanya pada Ustadz. Ya, lagi acara kumpul-kumpul. Ustadz. Kira-kira nomor berapa yang keluar Ustadz? Kata ustadznya apa? Udah pasangin nomor ini. Pasangin nomor sekian. Ya namanya dia kalau udah nanya jawabnya ustadz nomor sekian, pasangin. Kemudian dia pasangin sama dia. Pasangin. Kemudian ketemu ya besok yang ketemu Ustadz nggak keluar Ustadz yang udah Ustadz. Nggak keluar Ustadz. Gimana sih Ustadz nggak keluar? Nah, akhirnya diam-diam ustadznya yang masang. Masang diam-diam, masang ustadznya masang diam-diam beberapa kali, sampai orang masa nggak kena, kan dia pernah pokoknya harus kena gitu kan, pasang nggak keluar. Nah memang nggak keluar sampai akhirnya dia setiap hari masang ustadznya masang. Akhirnya orang pada tahu, akhirnya nggak percaya lagi sama ustadz itu, sama aja ustadz sama saya, pasang togel juga, itu seperti itu. Itu ya. Ini harus dijaga. Apalagi seorang ustadz kan menjadi teladan itu. Dan keteladan dia dicontoh. Yang baik dicontoh, yang nggak baik apalagi itu. Yang nanyakan bandar togel, yang suka pasang togel, kemudian ustadznya ikut masang. Ikut masang juga. Dia besok terus saja. Ustadz, kita masang nomor berapa nih? Kadang-kadang begitu orang yang gila judi lah. Begitu. Gila judi itu begitu. Ada nomor tuh dilihat nomor apa aja tuh dipasang. Pernah tuh ada salah seorang ngadu ke saya. Ustadz, kemarin saya lihat nomor plat nomor Ustadz tuh saya pasangin itu. Nomor plat motor saya dipasangin itu. Kena sih katanya. Kan repot juga itu. Jadi nomor plat saya nomornya diambil sama dia. Dia pasangin itu. Keluar katanya. Keluar kemarin tuh. Ya. Ya itu kan kebetulan aja gitu. Nah, tapi kan nggak baik gitu. Ya, nggak baik sampai seperti itu. Nah ini ya, ini perlu kita pahami dengan baik. Ya, artinya kita harus menjauhi sarana kerja yang haram meskipun keuntungannya menggiurkan. Apalagi sekarang umpamanya yang keuntungan menggiurkan, umpamanya narkoba dan sebagainya kan. Narkoba itu ya. Nah ini jauhkan itu semua. Jauhkan. Karena apa? Kita memberikan contoh keadaan. Artinya yang masuk dalam kantong kita adalah hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, jangan yang diharamkan. Maka kita berdoa, Allahumma nas'aluka ya, atau juga minta supaya Allah Subhanahu memberikan yang halal dan dijauhkan daripada yang haram. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun menggiurkan tinggalkan saja karena itu tidak
Tidak bagus, tidak baik bagi seorang dai. Kemudian menjauhi riba dalam semua muamalah dan membersihkan diri darinya. Ya, riba yang terjadi awal-awal pada Abbas ya. Masih kurma 1 kilo minta diganti 2 kilo. Nah, itu aja. Tambah. Riba itu artinya tambah. Ya, roba yarbu dan tambah. Jadi tambahan. Jauhkan itu riba. Kejauhkan riba karena apa? Kita memang diperintahkan untuk meninggalkan riba, menjauhkan riba. Itu tidak boleh. Kemudian juga membantu kekayaan Islam dengan mensupport industri dan sumber-sumber ekonomi Islam. Ya, tidak makan dan tidak memakai pakaian kecuali dari produk negeri Islam. Ini artinya kekayaan, membantu kekayaan Islam supaya Islam itu kaya. Ya, mensupport industri dan sebagainya. Artinya yang kita gunakan adalah hasil-hasil karya daripada umat Islam itu sendiri, yang hasil kembali pada umat Islam, dan umat Islamnya insya Allah akan menjadi maju, masyarakatnya akan menjadi maju. Nah, ini ya, terbantu. Walaupun kadang-kadang lebih mahal, ya kan? Di sana saya beli umpamanya minyak sekarang lagi mahal, saya beli di non Muslim cuma 14.000. 14.000, kemudian di Muslim 15.000. Nah itu ya, kadang-kadang begitu. Lebih murah di sana, di sini mahal nih, Muslim mahal. Ya, nah itu kadang-kadang seperti itu. Tapi kita bagaimana mensupport, mendukung gitu kan, supaya ekonomi umat Islam itu maju. Karena kalau ekonomi umat Islam maju, insya Allah ya mereka pun akan memberikan sesuatu ya. Acaranya memberikan zakatnya dan sebagainya itu akan lebih kan. Ya. Ini kemudian juga bersemangat menggunakan mata uang negerinya sendiri. Bersemangat menggunakan mata uang negerinya sendiri artinya supaya mata uang itu menguat lah. Kemudian berkontribusi dakwah dengan harta. Nah, ini perlu sekali. Artinya dalam dakwah itu butuhkan harta. Maka tadi tujahiduna bi amwalihim. Mereka berjuang dengan harta mereka dan jiwa mereka. Ya. Dengan membayar apa cara? Zakat wajib. Ya. Terbisi dengan harta. Ya, dengan membayar zakat wajib dan menjadikan sebagian pendapatnya untuk fakir miskin meskipun kecil. Ada bagian-bagian itu sendiri. Maka dikatakan dalam surat Al-Baqarah di awal, hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, apa yang mereka telah direzekikan oleh Allah. Ada sebagian dia keluarkan. Walaupun kecil. Tapi jelas ada ukuran-ukuran. Maka dia berinfak supaya apa? Membantu fakir miskin, ya meskipun kecil. Ya. Nah, ini penting sekali karena mereka butuh bantuan. Kalau daerah-daerah itu mereka butuh bantuannya kadang-kadang dengan diberikan makanan, diberikan uang, diberikan Indomie dan sebagainya, kadang-kadang agamanya dijual juga itu. Karena mendapatkan 1 dus Indomie. Nah, itu kadang. Maka kita dengan berkonsumsi harta, insya Allah akan memajukan Islam. Artinya kita berupaya berusaha. Karena para sahabat Rasulullah SAW memberikan contoh. Ya, kalau Rasul orang paling dermawan Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat kita lihat, pernah itu Abdurrahman bin Auf. Dia sukanya dagang. Abdurrahman bin Auf ketika ditawari, Abdurrahman bin Auf, ya ada ini Abdurrahman bin Auf datang sendirian dari Mekah, kan hijrah sendirian. Artinya tidak ditemani dengan istri. Abdurrahman bin Auf, kata sahabat yang lain, orang Ansor. Orang Ansor berkata kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, kamu ini sendirian. Kamu sendirian. Aku punya 2 istri. Aku punya 2 istri, kamu pilih yang mana? Yang kamu suka. Nanti aku ceraikan supaya kamu menikah dengan dia. Coba. Karena kasihan kalau sendirian. Aku punya 2 istri, tinggal kamu pilih yang mana. Nanti aku ceraikan, kamu nikah dengan dia. Sampai seperti itu. Apa jawab Abdurrahman bin Auf?
bagi ya Allah memberkahi keluargamu, bagi aku cukup tunjukkan pasar di mana. Bagi aku cukup tunjukkan pasar di mana. Itu aja, dia berdagang di sana sampai kaya raya. Itu Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf ketika Rasul SAW minta berinfak untuk berjuang di jalan Allah, kata Rasul, hai Abdurrahman, berapa yang kamu akan keluarkan untuk berjuang ini? Ya Rasulullah, saya punya 100 ekor unta. Saya keluarkan 100 ekor unta. Nah itu jawabnya gampang. Kalau dia punya uang, punya harta, jawabnya gampang itu. Enak jawabnya, 100 ekor unta ya Rasulullah. Dan kalau nggak punya kan lain lagi. Berapa kamu keluaran? Ya Rasulullah gimana ya? Dari mana ya? Susah gitu. Aduh, keluarin dompet, nggak ada isinya gitu kan? Apa ya? Dah, doa aja dah. Akhirnya bilang ya saya berinfak dengan perasaan saja dah. Atau berkorban dengan perasaan. Ya kan? Itu. Kemudian Rasulullah mendatangi Umar bin Khattab. Wahai Umar, berapa yang kamu akan keluarkan nih untuk berjuang di jalan Allah? Ya Rasulullah, saya punya 8.000 dinar. 8.000 dinar, maka saya keluarkan 50%, 4.000 dinar saya keluarkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar ya udah cukup besar itu. 4.000 dinar. Kalau 1 dinar sekarang berapa nih? Terusnya berapa? 1 dinar. Ada? Berapa yang biasa pakai dinar? Biasa kalau dulu sebelum Covid 18.500. Kalau sekarang berapa? Ya taruh 20.000 ya. 20.000. Oh. Kalau 20.000 kali 4.000 dinar berapa? Hitung sendiri aja dah. Hitung sendiri. Kali 40.000 dinar hitung sendiri aja. Banyak itu udah. Ya kalau 1.000 aja kali 20 udah berapa tuh? Hitung sendiri dah. Ya. Taib itu yang lakukan Umar. Umar sudah merasa banyak. Tapi Rasulullah SAW datang kepada Abu Bakar. Hai Abu Bakar, berapa yang kamu mau keluarkan nih untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena memang ketika untuk berjuang, berperang butuh dana. Kata Nabi, berapa Umar? Abu Bakar yang kamu keluarkan? Ya Rasulullah, saya keluarkan yang ada sekarang. Yang ada sekarang saya keluarkan. Kemudian dia ambil di rumah, di kantong itu diambil. Kemudian kantong itu diisi dengan yang lain lagi. Kemudian kata Rasul setelah diserahkan kepada Rasul, Rasul tanya, ya Abu Bakar, hal tarakta laka wali ahlika. Apa kamu tinggalkan untuk kamu dan keluarga kamu? Jawab Abu Bakar, taraktu Allah wa Rasul. Aku tinggalkan hanya Allah dan Rasulnya saja. Artinya, hari ini udah silakan, untuk besok lain lagi. Iya kan? Itu aja. Jadi semuanya dikeluarkan hari itu yang ada. Artinya kalau dia punya uang, umpamanya ya 50 juta, ya semuanya dikeluarin sudah yang ada ketika itu diambil semua. Sampai Rasul bertanya, kamu tinggalin nggak buat kamu dan keluarga kamu? Enggak, udah tinggalkan Allah Rasul. Artinya hari ini, besok lain lagi ceritanya. Itu ya, itu luar biasa ya. Nah, maka ini di antara Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, kemudian juga Abu Bakar Siddiq. Kenapa mereka mengeluarkan begitu besar dan semangatnya? Kenapa mereka mengeluarkan besar? Karena punya kantongnya ada, kantongnya terisi. Kalau kantongnya terisi ya nggak bisa mengeluarkan. Maka seorang dai perlu kantongnya terisi. Maka kalau sudah terisi, dia ya berkontribusi untuk kemaslahatan dakwah. Ini penting sekali. Itu penting sekali untuk kemaslahatan dakwah. Karena dia memahami bahwa harta itu hanya sekedar titipan. Akan menjadi milik dia. Kalau dia sudah infakkan, itu menjadi milik dia. Kalau yang belum diinfakkan, itu adalah milik ahli waris kalau dia meninggal, atau milik orang lain. Jadi sudah paham, harta yang saya tinggalkan ini adalah yang bermanfaat untuk saya, yang saya telah keluarkan, infakkan di jalan Allah. Yang enggak untuk ahli waris atau untuk orang lain. Itu aja. Ini perlu kita pahami dengan baik. Maka berkontribusi dakwah dengan harta membayar
zakat wajib dan menjadikan sebagian pendapatan untuk fakir miskin, ya, walaupun kecil. Nah, ini ya, ini masalah finansial. Kemudian menabung untuk menghadapi hal-hal tak terduga dalam sebagian pendapatan meskipun sedikit. Berupaya untuk menabung. Artinya kalau umpamanya dia dapat sehari, umpamanya 200.000, ya dikeluarkan entah 50.000 dia tabung itu kan untuk sebulan. Untuk setahun jadi sekian cukup banyak. 50.000 sehari, jadi sebulan 1,5 juta. Kemudian setahun, jadi berapa tuh? Ya 1,5 kali ini ya cukup banyak ya. Sudah 18 juta ya. Ya kurang lebih segitu ya. Itu cukup. Artinya apa? Dia untuk waktu-waktu tak terduga. Kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dia punya tabungan, ya insya Allah. Jadi memudahkan dia. Ini diajarkan dalam Islam. Apalagi seorang dai. Harusnya tabungan. Kalau enggak ya repot. Tapi banyak alasan. Ya untuk bulanan aja juga nggak cukup. Bagaimana bisa nabung katanya. Tapi kalau diniatkan bisa. Bisa kalau niat. Diniatkan tuh bisa. Saya nabung sedikit. Mau 20.000 sudah. Ini kadang-kadang nabungnya 20.000. Mau ngangkatnya itu, mau ngambilnya itu 50.000. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Maka kita harus biasakan. Sedikit demi sedikit. Dilatih lah. Latih. Itu kemudian juga tidak konsum dalam memenuhi kebutuhan komplementer. Jadi artinya apa di sini? Tidak berlebihan lah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang kebutuhan tambahan lah. Ya karena yang dikatakan komplementer itu adalah seperti apa ya? Maunya HP lah. HP juga bagian itu. HP juga bagian. Oh, tapi ini kan masih bisa dipakai, harus beli yang baru lagi. Udah. Ya kan? Ini masih bagus itu. Masih bagus ini. Ini baru 3 bulan saya beli, ganti lagi. Atau juga sampai 3 tuh HP. 3 ini udah. Ini khusus untuk ini khusus ini. Ya. Itu juga bagiannya, jangan berlebihan. Ya kan? Kadang-kadang enggak. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu kadang-kadang waduh, nggak ada kulkas di rumah. Oh ini lihat kulkas lagi, apalagi beli 1 dapat 2 kulkas. Dia beli itu. Walaupun di rumah sudah ada 2. Wah, murah no kulkas. Dia beli dua-duanya, jadi 4. Pakai Iwanda. Ini kan jadi berlebihan. Jadi kita disuruh ekonomis dalam artian juga tidak mengabaikan hal-hal yang memang ada ayat mengatakan khudzu zinatakum. Artinya kita harus rapih juga. Itu. Jangan apa? Tapi di sini tidak konsumtif dalam memenuhi kebutuhan komplementer. Artinya jangan berlebihan lah, tidak boleh berlebihan. Ini kadang-kadang orang berlebihan. Ya, sesuai dengan kebutuhan saja, sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Ya Nabi SAW juga biasa. Nabi Thayyibun kata Nabi itu ada ketika menghadapi orang juga bukan berarti ada kalimat juhud Nabi pakai yang sobek-sobek begitu, yang biasa copang-camping. Tidak. Nabi melihat ketika dia ingin berjumpa dengan seorang tokoh ya walaupun non muslim, pakai pakaian yang rapi, ya kan? Bukan apa adanya, tapi pakaian yang rapi. Nabi SAW menyambut dengan rapi. Ya itu. Seperti Nabi SAW kedatangan ada Hatim. Kata siapa? Seorangan Adi bin Hatim bin Adi. Itu kedatangan. Padahal dia non muslim itu. Datang ke tempat Nabi SAW, Nabi itu potong kambing. Supaya nanti adik ini bisa makan. Adik bisa makan. Artinya menyambut dengan baik kedatangan. Kemudian para sahabat yang ada ketika itu, ya Rasulullah, saya datang ke tempat kamu nggak dipotongin kambing, maka itu orang yang non muslim musyrik itu kamu potongin kambing. Kata Nabi SAW, dia adalah anak seorang kabilah terkemuka. Salah seorang yang memang bapaknya itu siapapun yang datang langsung dipotongin ontak itu. Makan sama-sama. Aku ini cuma kambing. Nah itu artinya Rasulullah SAW nggak menghargai, menghormati orang yang punya kelebihan. Orang yang punya kelebihan dihargai, dihormati. Nah ini ya. Maka di sini juga itu bukan berarti Nabi berlebihan, bukan Nabi berlebihan. Tapi dalam kebutuhan sehari-hari, ya
Jangan sampai umpamanya kita berlebihan aja. Ya. Jadi HP-nya berapa? HP saya 4 nih. Mungkin orang 2 kali ya. Mungkin banyak ini 2 atau kebanyakan 1. Tapi HP-nya berapa? 3, yang ini belum. Nah, kemudian mujinya bareng lagi tuh. Wah, bareng tuh. Yang ini gimana? Tunggu sebentar. Itu namanya kan berlebihan. Ya, yang jelas sesuai dengan kebutuhan. Taib itu terhadap apa? Terhadap kantong atau masalah finansial. Taib, silakan ada yang mau ditanyakan sebelum kita teruskan dengan kewajiban terhadap keluarganya, terhadap keluarga. Silakan. Ada yang ditanyakan? Sat, izin tanya Sat. Silakan. Apa tadi disebutkan bahwa seorang dai itu memang harus secara ekonomi itu harus memadai lah gitu. Iya. Nah, aku belajar dari sejarah dai-dai di Indonesia pada masa lalu pra kemerdekaan gitu, seperti Bapak M. Natsir pernah keliling Pulau Jawa untuk mencari sumbangan gitu, mencari calon donatur untuk kebutuhan mendirikan sekolah pendis, sekolah pendidikan Islam. Nah, cara-cara ini masih dipakai sampai sekarang oleh beberapa ketika kita memakai cara-cara seperti ini gitu, gimana gitu biar supaya wibawanya nggak turun gitu, karena kan secara mencari donatur itu kalau bahasa kasarnya tuh minta-minta gitu lah Sat ya. Mohon nasihatnya Sat, gimana supaya kita tetap mencari tapi tidak juga menurunkan wibawa gitu. Iya. Wah, ini cari mau bangun sekolah pendidikan Islam, cari keliling sana. Yang keliling juga dia yang datangnya adalah orang-orang yang berduit. Ya. Tapi kalau ada orang yang orang biasa menyumbang, tidak ditolak. Dia datangi orang-orang mana? Orang berduit. Itu diajak untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun. Nah, karena ada 2 ayat. Pertama, Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang yang tidak menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak menyeru untuk memberi makan fakir miskin. Satu. Nyuruh aja nggak mau. Nggak pernah nyuruh, satu. Di ayat lain lagi, apa itu dalam surat Al-Mudassir, contoh aja nih dalam surat Al-Mudassir, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor? Qalu, mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak memberi fakir miskin. Ini memberi makan bagi miskin. Kalau tadi tidak mengajak untuk apa? Mengajak artinya tadi ayo kita bantu fakir miskin. Kalau ayat Mudassir tidak memberi fakir miskin, maka dia masuk neraka. Kalau tadi mendustakan agama. Wala nut'imu ta'amil miskin, dan kami tidak memberi makan orang miskin. 2. Jadi kita, kalau memang kita tidak mampu untuk berinfak membangun sekolah, kita bisa mengajak orang lain untuk mengajak berinfak untuk membangun sekolah. Nabi SAW nggak ada uang, tapi Nabi untuk berinfak itu untuk apa? Untuk berjuang itu butuh harta, butuh untuk makanan macam-macam. Maka dia datangi Abdurrahman, berapa kamu? Saya 100 ekor unta. Abu Bakar berapa? Umar berapa? 4.000 dinar. Abu Bakar semuanya yang ada. Tapi kalau ada yang kecil, datang yang kecil tuh. Dia punya 1 kuda. Nangis-nangis. Punya 1 kuda, nangis-nangis itu. Datang ya Rasulullah. Karena orang-orang banyak-banyak. Ya Rasulullah,
Saya punya 1 ekor kuda, ini Rasul. Tolong jangan sampai gak diterima. Terima pokoknya. Udah nangis-nangis, nangisnya takut nggak diterima gitu. Kalau orang lain kan, ya Rasul cuma satu-satunya dan diambil Rasulullah. Bukan. Ini dia jangan sampai nggak diterima ya Rasulullah. Nah itu. Nah, itu sampai seperti. Artinya bagaimana untuk memajukan umat Islam, pendidikan Islam. Bangunnya nggak punya dana. Ya kita ajak orang lain sama-sama. Sama-sama untuk membangun. Sama masjid juga begitu kan? Masjid untuk bangun sama-sama. Nah itulah yang wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling membantu. Nah itu. Jadi saling membantu. Kalau kita punya sendiri kita bangun sendiri. Kalau nggak punya, wah malu kita nih. Malu. Cuma caranya aja. Kalau dia akan datangkan orang-orang yang saya mau bangun ini, orang semangat. Jangan sampai nanti diajak sebelum dia meninggal. Apalagi kalau sudah dekat kiamat. Dalam surat apa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, juz 2 itu. Juz 2 tentang ayat-ayat apa? Hadis-hadis yang berserakan di akhir-akhir. Sudah di juz 3 apa hampir 370-an itu. Dikatakan di sana, nanti ada seorang yang keliling bawa harta. Bawa emas sudah. Apalagi bawa emas, apa ada yang dikatakan dia jual rumah, tanah, jual tanah, itu ada emasnya. Ya, jual tanah, ada emasnya. Kemudian kata yang beli, lah saya nggak mau, saya beli tanah bukan beli emas-emas, isinya saya nggak beli. Kata yang jual, pokoknya isi-isinya. Beda ya? Beda tuh. Saya isi-isinya saya jual. Kalau beli tanah, isi-isinya juga ambil semua. Ada emas, ambil semua. Tapi kata yang beli tanah, saya cuma beli tanah, bukan beli emas. Saya nggak mau. Nah, itu. Akhirnya bagaimana mereka sepakat? Ya kalau gitu gimana nih? Udah, kamu punya anak laki enggak? Punya. Saya punya anak perempuan. Udah nikahin aja, nanti kasih dia aja deh. Kan gampang itu. Karena mereka nggak mau tuh. Emas udah nggak mau, yang punya udah nggak mau, yang beli juga nggak mau. Merasa bukan hak dia. Ada yang keliling-keliling, bawa harta. Cari orang yang bawa harta keliling-keliling. Cari orang yang menerima. Dia katakan, saya ini mau berinfak. Banyak hartanya. Nggak ada yang mau terima. Kalau sekarang, orang keliling mau berinfak. Keliling berinfak bukan minta apa. Itu kan nanti mendekat hari kiamat ya. Kalau sekarang kan orang keliling cari apa? Cari infak ya. Siapa yang berinfak itu? Keliling cari infak. Nanti kalau dekat kiamat, orang keliling cari siapa yang mau nerima zakat saya atau infak saya. Jadi keliling-keliling nggak ada yang terima. Keliling nggak ada yang terima, sudah. Orang sudah pada apa? Nggak butuh dengan materi. Butuh, udah pada kaya semua. Nah itu. Nggak ada. Maka kalau tadi maunya udah sudah keliling-keliling untuk mengajak untuk berinfak. Ya, ngajak untuk berinfak. Dan orang yang berinfak tidak ada ruginya. Dan orang yang mengajak berinfak, insya Allah mulia di hadapan Allah. Karena dia mengajak. Ketika orang diajak mau berinfak, maka mengajak pun dapatkan pahala. Ya, barang siapa yang mengajak seseorang laki-laki sampai dia mendapat hidayah Allah, maka Allah memberikan pahala seperti orang yang melakukannya, tidak dikurangi sedikit pun. Nah, itu. Kalau dia ngajak untuk berinfak, seakan-akan nanti yang ngajak juga berinfak seperti itu. Nah, ini ya, ini perlu dipahami. Bukan berarti wah merendahkan Islam, tidak. Justru kalau umat Islam mau berinfak semua, umat Islam akan maju. Umat Islam maju. Asalkan tadi yang dititipkan infak itu amanah, itu aja kan? Amanah yang penting. Karena la amanata liman dikatakan tidak amanah, ya. Tidak amanah orang yang tidak beriman. Nah, itu. Ya, itu seperti itu. Jadi yang penting amanah. Buat. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau itu bukan merendahkan. Ada lagi kan kadang-kadang orang bangun masjid. Ya, minta infak di pinggir apa tuh? Pinggir jalan ya. Bangun masjid minta infaknya pinggir jalan itu. Kira-kira bagus nggak itu? Bagus nggak? Kurang efektif. Kurang ya. Ya, ada yang minta pakai itu kan di pinggir jalan tuh, wah, dengan suara macam-macam minta. Kurang apa? Kira-kira bagus nggak? Kurang bagus.
Bangun masjid. Wah, kan ada yang ngasih 2.000, 1.000. Dia terima, semuanya terima itu. 1.000, 2.000 terima. Tapi banyak orang yang memberikan, aduh, malu-maluin umat Islam aja. Mau bangun masjid, minta-minta begitu. Pertanyaannya, yang ngomong itu, yang merasakan, wah itu malu-maluin masjidnya, kira-kira dia berinfak nggak? Dia berinfak nggak tadi? Yang 2.000, 3.000? Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. 2.000, 3.000 dia berinfak nggak? Enggak, Ustaz. Enggak berinfak. Kemudian dia datang ke masjid enggak untuk berinfak? Enggak. Belum tentu, Ustaz. Waduh, malu-maluin aja nih ngomongnya ramai-ramai. Malu-maluin aja nih, ngomongin umat Islam begini. Oh, gini caranya sih umatnya. Kemudian dia berinfak juga tidak, datang ke masjid juga tidak. Yang bagus adalah dia datang ke masjid, ini kekurangan untuk bangun masjid berapa? Oh, 500 juta, udah saya yang tutup, udah nggak boleh minta. Ini nggak minta lagi di depan. Ini kan kagak, dia nggak suka, berinfak juga tidak. Tapi dengan 2.000, 3.000 masjidnya jadi. Ya kalau memang dia nggak suka, dia datang ke panitia sana gitu. Ini gimana nih? Gimana nih ini? Jadi kelihatan nggak bagus, kurang baik itu. Jadi kalau bisa lah jangan seperti itu. Tapi nanti saya bantu udah bagaimana caranya, kan begitu. Apa dia buat proposal kepada orang-orang yang kaya, dia ajak untuk membangun masjid. Karena orang yang bangun masjid akan dibuatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang banyak mengkritik saja. Banyak mengkritik tapi tidak berbuat. Banyak mengkritik tapi tidak berbuat. Ya, orang juga kalau bangun masjid di pinggir jalan, nggak tiap hari. Kalau jadi berhenti gitu. Dulu mulai daerah Kalibata itu kan ada tuh. Ya udah jadi berhenti dia. Karena jadi. Tapi itu jadi dengan uang-uang itu insya Allah. Nah itu ya. Tapi kadang-kadang yang memandang, wah malu-maluin aja tuh Islam gini. Nah itu yang terjadi. Tapi dia sendiri yang ngomong nggak berinfak, datang ke masjid juga tidak, ke panitia juga tidak, 2.000 juga tidak akhirnya kan, cuma ngomong saja. Itulah seperti itu. Ya berinfaklah, mau besar mau sedikit. Karena itu ajakan saja. Kalau dilihat satu sisi memang, aduh mungkin kurang tepat. Tapi bagaimana kalau kurang tepat kita bisa memberikan masukan. Wah saya memberikan masukan lah jangan di jalan, tapi mungkin buat proposal macam-macam gitu. Nah itu ya. Ngajak mereka sebagainya. Nah itu. Tapi ya kita memang harus berbuat itu, mengajak lah, harus mengajak. Maka ayat-ayat Al-Qur'an kan mengajak seru. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatil maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila qarib. Berinfaklah. Ya, berinfaklah. Banyak keutamaan berinfak itu supaya mereka semangat untuk berinfak. Berikan motivasi semangat untuk orang-orang itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka diajak. Maka zakat juga kan diminta dulu. Zakat itu khudhu. Dikatakan khudhu min agniyaihim wa turadu ya. Khudh min amwalahum khudh minal agniya wa turadu ila fuqaraihim. Ambil dari orang kaya kemudian untuk para fuqara. Maka untuk bangun masjid juga diajak. Boleh aja. Ya Allah tidak merendahkan umat Islam. Kadang-kadang ada orang mau berinfak kemana ya? Ya, insya Allah diajak semangat. Itu ya. Baik. Ya itu. Ada lagi? Itu ya, itu silakan ada lagi. Ya, ada lagi enggak? Tapi kalau tidak ada kita teruskan ya. Kita teruskan ya. Yaitu kewajiban tugas terhadap apa? Terhadap keluarganya, artinya kedua orang tua. Arti dai itu apa? Kewajibannya terhadap kedua orang tuanya. Apa ini?
kewajibannya. Dalam ayat Al-Quran Allah katakan bahwa kita adalah seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Arti kita apa? Tetap berbuat baik pada orang tua. Jangan bicara yang kasar. Ya. Dan cara kasar atau membantah ketika diperintahkan tentu yang baik. Rendahkanlah ya. Kita disuruh apa? Menghargai, menghormati orang tua. Ini kedua orang tua itu. Kemudian juga perlu dipahami ada hadis Nabi SAW Abi Hurairah, dia berkata Rasul telah bersabda, la yajzi ya waladu walidan illa an yajahu mamlukan fayastariyahu ya fayu'tiqahu. Taib sudah maghrib, mungkin kita skor insyaallah ba'dal maghrib. Jam berapa nih kira-kira? Ya, tua kelasnya Prawiga. Jam berapa nih? Jam 19.30 kayaknya, Ustaz. 18.30. Iya, 18.30. Iya, 18.30 ya. Tapi kita teruskan nanti, Pak, ya, setelah sholat 18.30 ya. Baik. Waalaikumsalam. Usia salah satu atau keduanya, maka jangan sekali-kali kita mengucapkan kalimat menolak itu, umpamanya, atau juga masih muda, gitu. Dan jangan membentaknya. Ini sering kali terjadi di masyarakat. Kadang-kadang seorang anak membentak orang tuanya atau memanggil dengan panggilan yang memang nggak pantas. Ya, umpamanya ada umpamanya seorang anak manggil bapaknya, mana si kakek tuh? Nah, ada bapaknya gitu. Ya nggak boleh. Terus memanggil sesuai dengan kedudukan. Kalau orang tua ya panggil bapak sesuai dengan panggilan masing-masing lah ya. Tapi jangan dikatakan si kakek mana tuh, jangan. Ya itu ya. Atau juga si ingkong mana tuh, anak yang memanggil gitu. Tapi panggilnya bapak gitu. Kecuali memang cucu lain lagi ya. Sesuai dengan kedudukannya panggil. Orang tua harus diutamakan itu. Utamakan. Bahkan kita harus mendoakan kedua orang tua ya masa hidup ataupun setelah dia meninggal. Ya, qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian juga dikatakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayasariyahu fayu'tiqahu. Jadi seorang anak tidak akan pernah dapat membalas orang tuanya. Jadi seorang anak tidak akan pernah dapat membalas orang tuanya, kebaikan orang tuanya, kecuali ia mendapati orang tuanya menjadi budak. Lalu ia membeli dan memerdekakannya. Nah ini. Jadi kebaikan orang tua nggak bisa dibalas. Umpamanya orang tua suka ngasih uang kita umpamanya pernah 100.000, kemudian kita kasih 100 juta. Itu enggak terbalas kebaikan orang tua. Tak kasih umpamanya 5 miliar, enggak kebalas kebaikan orang tua. Cuma satu yang dikatakan bisa membalas seimbang itu. Yaitu seorang anak ya dikatakan tidak pernah dapat membalas kedua orang tua, kecuali kalau orang tua itu jadi budak. Ya, orang tua itu jadi budak, kalau masa dulu jadi budak itu kan, masa dulu jadi budak, kemudian dia beli, dia memerdekakan. Dia bebaskan. Wah, dia beli berapa nih? 5 miliar, dia beli, kemudian udah jadi bebas dia. Itu baru terbalas. Itu saja, yang lain enggak. Kalau mau yang ngasih 10.000, kita kasih 1 juta, enggak terbalas kebaikan orang tua, kecuali kalau memang orang tua jadi budak, kemudian kita merdekakan. Anaknya mau merdekakan, dia beli, dimerdekakan, itu baru jadi apa? Ya baru terbalas. Itu kita lihat. Qala Mujahid, lil walidi alal walad asyraf huquq. Jadi kata Imam Mujahid, orang tua memiliki 10 hak dari anaknya. Apa hak orang tua terhadap anaknya?
Pertama adalah ya ilah taja ila tu'am ya adhumuhuma. Jika perlu makan, dia memberinya makan. Orang tua pengen makan, kasih makan. Itu adalah hak orang tua terhadap anak. Nah, ibu pengen makan bakso. Udah, beliin aja. Nah, itu karena memang jika perlu makan, ya beri makan. Itu satu. Yang kedua, jika perlu pakaian, ia memberikan pakaian. Belikan ibu atau bapak pakaian nih. Oh, ini menjelang apa Idul Fitri, berikan bapak baju koko. Nah, belikan. Nah, itu. Oh, bapak nggak ada uang. Saya nggak ada uang. Bagaimana caranya lah gitu. Ya, karena ini hak sudah. Kemudian, jika perlu pelayanan, dia harus melayani. Umpamanya tolong bantu ini, tolong tolong pijitin lagi macam-macam lah. Tolong pijitin bapak atau pijitin ibu. Nah, ya, tolong bantu bapak mencangkul dan sebagainya. Ya, harus dibantu sesuai dengan ya kemampuan kita juga tentunya dan waktu kita juga. Kemudian jika memanggil, ia menjawab dan mendatanginya. Umpamanya Ahmad Azmi, ya Pak, datang dia. Diam, tapi iya Pak, tapi nggak datang gitu. Iya Pak, tapi nggak datang. Dia harus manggil datangnya. Kemudian dia kata Azmi, yang perlu datang dong. Manggil-manggil dari dia, nggak perlu. Yang perlu datang, Bapak yang perlu datang dong. Ya nggak boleh begitu. Biar aja yang perlu yang datang lah. Nggak begitu. Kalau dia manggil, panggil sudah. Ya kita harus datang. Itu hak orang tua itu. Kemudian, jika menyuruhnya, ya taati. Selama dia tidak maksiat. Ya. Kan kalau maksiat nggak boleh. Jadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyah. Tidak ada taat pada makhluk yang maksiat kepada khaliknya. Jadi kalau suruh yang baik ya taati, kalau suruh maksiat ya nggak boleh. Nah, itu 5 ya. Terkait dengan masalah kadang-kadang katakan, sedangkan dalam masalah syubhat ada pendapat, namun mayoritas mengatakan tetap taat. Syubhat yang nggak jelas. Kenapa? Karena meninggalkan syubhat adalah sikap orok. Sedangkan ridho orang tua adalah wajib. Itu alasan. Itu alasannya. Ya, sedangkan pergi menunaikan wajib haji jika keduanya ya atau salah satunya memerlukan layanan maka ia tidak pergi. Umpamanya mau pergi haji ya, kemudian ada ibunya sakit, maka dia nggak pergi. Udah nggak usah pergi, ya udah dituruti saja. Ya itu ya. Atau juga dan dalam situasi ketidakamanan jalan, maka tidak boleh pergi tanpa izin orang tua. Bahkan sampai masalah jihad. Kalau jihad juga dengan izin orang tua itu. Izin orang tua. Kalau orang tua mengizinkan berangkat. Ya kan? Sampai ada hadis. Apa itu? Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah itu adalah sholat. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Jadi satu adalah dia sholat ibadah, kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian baru jihad. Kenapa berbakti kepada orang tua baru jihad? Karena berbakti adalah wajib. Kalau jihad adalah tanpa izin orang tua tidak bisa. Ya itu ya. Kemudian yang ke-6 itu berkata-kata lemah lembut, tidak kasar. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Dia bicara lain baik. Jangan membentak. Cara yang baik. Kadang-kadang minta uang sama bapak orang tua umpamanya, Pak minta uang Pak. Bila cara yang baik. Pak uang 1 juta. Kalau nggak kasih awas. Nah ini kadang-kadang begitu. Justru ngancam. Awas kalau nggak dikasih. Nah ini harus minta cara baik. Gitu. Kemudian juga berjalan di belakangnya, nggak boleh depan orang tua. Ini merupakan hak orang tua atau adab juga. Kemudian tidak memanggil dengan namanya. Umpamanya namanya bapaknya Ahmad sini Pak. Ahmad. Nah, nggak boleh. Panggil bapak lah. Ini nggak boleh memanggil seperti itu. Kemudian juga ridho untuk keduanya sebagaimana ridho untuk dirinya sendiri. Dan tidak senang untuk keduanya sebagaimana dia tidak senang untuk keduanya. Untuk diri sendiri. Artinya tetap apa yang kita lakukan yang kita ridho, ya, dan orang tua juga ridho itu.
Maka ridho Allah, ridho walidin. Ridho Allah tergantung ke ridho kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, memintakan ampun kedua orang tuanya setiap kali meminta ampun untuk diri sendiri. Maka ampunilah dan sayangilah kedua sebagaimana yang dimiliki. Artinya kita tetap memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kedua orang tua sebagaimana kita minta untuk diri kita sendiri juga. Maka diajarkan, bahkan kita dianjurkan untuk sama muslim. Maka Nabi mengatakan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat. Kedua orang tua lebih lagi, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ampun kepada Allah, kepada orang tua itu. Nah ini. Kemudian katakan seorang sahabat tidak mendoakan orang tua akan orang sahabat, katakan kata sahabat tidak mendoakan orang tua tidak akan tidak mendoakan orang tua akan menyulitkan hidup. Iya. Jadi kalau hidup susah amat ya, orang tua juga dia tidak doakan, ya. Maka orang yang telah meninggal juga orang tua meninggal didoakan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua juga akan memintakan hidayah bagi anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis riwayat Ahmad. Innakum tu'raduna ila asyrakum ya kula yaumin. Kalian akan amal kalian akan diperlihatkan kepada keluarga kalian yang ada di alam barzah. Kalau baik dia bersyukur, alhamdulillah. Kalau tidak baik dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah sebagaimana Engkau berikan hidayah padaku. Itu pun kalau orang tuanya ya baik, masuk surga, soleh pun solehah. Itu ya. Jadi di sini menggambarkan bahwa kita tetap mendoakan orang tua kita. Ini kewajiban kita mendoakan orang tua, karena orang tua itu adalah ya harapannya adalah bagaimana supaya bisa meninggalkan anak-anak yang soleh. Karena bekas yang bermanfaat bagi orang tua itu cuma 3. Bekas. Kalau dalam surat Yasin itu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Sungguhnya kami yang menghidupkan yang mati dan kami mencatat amal mereka dan bekas-bekas. Artinya bekas bisa ditinggalkan, bisa baik bisa buruk. Tapi meninggalkan bekas yang baik itu Allah jelaskan, Rasul menjelaskan 3 hal. Bekas yang baik itu yang bermanfaat bagi si mayit. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Yang kedua ilmu. Yang ketiga adalah waladin solihin, ya anak soleh selalu mendoakan orang tuanya gitu. Pertanyaan, kenapa anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya? Kalimat ini kadang-kadang menjadi saling ya, argumen juga di antara orang yang mengatakan sampai dan tidak sampai. Waladin solihin itu anak soleh. Kalau dikatakan anak soleh itu siapa saja yang soleh itu anak. Kalau orang Arab biasa manggil ya walad. Ya walad, siapa saja pakai walad. Anaknya juga bisa walad. Bisa juga orang lain juga walad. Ya walad. Nah itu walad. Tapi kalimat inilah dengan kalimat walad yang sifatnya umum. Bukan kalimat yaitu ibni soleh. Anak yang soleh. Ibnu, bin. Nah itu bukan itu. Kalau bin ya khusus berarti kan. Anaknya Bapak Ahmad. Muhammad adalah anak daripada Abdullah itu. Jadi ini sifatnya umum ya. Nanti siapa yang bisa. Tapi anak yang soleh khusus ini. Walaupun sifatnya umum, bisa siapa saja yang soleh, akan tapi bagaimana anak mendoakan orang tuanya. Waladin solihin, ia dulu anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Mendoakan semasa hidup maupun setelah meninggal. Setelah wafat juga tetap didoakan. Dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi SAW dari Ahmad. Jadi ketika seorang seorang di alam barzah itu dia mendapatkan apa? Mendapatkan kiriman. Ada GoFood itu datang ngirim barang. Ya. Di tempatnya, artinya di alam barzah dikirim. Kemudian orang itu, seorang bapak laki-laki ini bertanya pada malaikat. Malaikat, kok ini ada barang di tempat saya? Barang siapa ya? Apa buat saya atau buat siapa ini? Kok ada di tempat saya? Nah itu. Kok ada di tempat saya? Apa buat saya atau buat siapa ini barang? Dan siapa yang mengirim lagi? Jawab malaikat,
itu adalah kiriman dari anak kamu, yaitu istighfar anak kamu untuk kamu. Istighfar anakmu untuk kamu. Artinya ketika seorang anak dia berdoa minta istighfar selalu, ya, banyak Rabbi firli wali walidayya atau juga Allah magfirli, Allah astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimin dan seterusnya. Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim alladzi astagfirullahaladzim. Ya, dia minta ampun kepada Allah untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, dan bahkan untuk muslim semua. Ini, jadi seakan-akan merupakan apa? Bingkisan yang dikirim oleh anak itu adalah istighfar. Coba, kira-kira kalau semasa hidup, kalau anak ngirim istighfar dan yang satu lagi ngirim apa? Rendang umpamanya, yang ya kata orang tuanya, satu, kamu bawa apa? Istighfar apa? Kalau satu apa? Tuh ayam bakar 3 saya bawa. Kira-kira yang dipilih bapaknya yang mana tuh? Wah, betulan bapak belum makan nih. Iya kan? Ayam bakar kan? Kamu bawa apa? Istighfar Pak tadi. Saya sebelum berangkat bawa istighfar untuk bapak. Kira-kira yang dipilih ayam 3 atau istighfarnya tuh? Kira-kira yang dipilih bapaknya? Ayam 3 Ustaz. Ayam 3 Ustaz. Ya ini nih. Anak yang soleh selalu ingat orang tua itu, bawain ayam 3. Yang satu kerjanya istighfar mulu tuh. Nah, mulai dah tuh. Ya kan? Tapi ketika ditinggalkan bekas, ya, kalau itu masih di dunia. Tapi kalau setelah meninggal, kira-kira mau nggak bapaknya ingat, dulu makan ayam 3, kok anak nggak bawain ayam lagi nih 3? Apa itu yang dibutuhkan? Dulu si Ahmad waktu saya hidup bawa ayam 3, kok setelah meninggal nggak pada bawa ayam? Kenapa nggak bawa ayam? Emang nggak sampai. Tapi istighfarnya tuh, istighfar si Ahmad dulu ayam dikasih. Pas saya udah meninggal dikasih ayam juga tidak, dikasih istighfar juga tidak. Yang bermanfaat anak soleh tadi selalu istighfar. Kalau dikasih ayam ya nggak boleh, jelas itu nggak akan sampai gitu kan. Karena bukan makanan orang yang telah meninggal. Istighfar, kemudian sedekah bisa. Nah itu ya, amal-amal yang baik bisa. Kalau dia sedekahkan ayam untuk nih, sedekah dari bapak saya untuk bapak saya pahalanya bisa. Kasih ayam 3 para fakir miskin bisa. Atau berinfak dan sebagainya. Nah itu. Jadi itu yang dilakukan anak soleh. Insya Allah kalau diniatkan untuk orang tuanya, insya Allah bisa sampai. Kalau istighfar, nggak ada perbedaan pendapat. Rabbana ighfir lana wa lihim. Sepakat para ulama. Tapi kalau amal-amal lain masih ada perbedaan pendapat. Baca Quran masih ada perbedaan pendapat dan sebagainya macam. Tapi kalau istighfar tidak ada perbedaan pendapat. Nah itu. Tapi itu saja mungkin ya. Insya Allah nanti kita akan teruskan. Nanti terhadap apa? Terhadap istrinya ya, nanti terhadap istrinya ya, anak-anaknya insya Allah. Tapi silakan. Ada yang tanyakan? Tapi kalau nggak ditanyakan sebentar. Jadi UTS itu mulai tanggal 28 ya? Sampai tanggal 4 ya? Ya Ustaz. Tanggal 28 sampai tanggal 3 atau sampai tanggal 4? Pokoknya tanggal 28 udah mulai. Sesuai dengan jadwal. Berarti ini tanggal berapa? Satu kali pertemuan lagi ya? Sudah UTS ya? Iya kan? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Dibaca aja, soalnya nggak banyak, paling 15 soal. Jawabannya sama itu. Paling beri tanda silang aja. Jawabannya sama. Semuanya beri tanda silang. Kalau nggak disilangin malah nggak benar gitu. Jadi jawabannya cuma 1 tanda silang, tapi jawabannya benar gitu. Naruh tanda silangnya yang benar insya Allah gitu. Kalau nggak benar ya nilainya nggak bagus. Kalau benar insya Allah nilainya bagus. Tapi dibaca aja lah gitu. Dibaca aja insya Allah. Kalau biasa hidup bermasyarakat, biasa berdakwah, insya Allah bisa jawab. Itu aja. Gampang kok. Ya kemarin kan sudah soal-soal yang sudah. Tapi itu saja. Ada yang menanyakan? Belum tutup dengan doa? Dengan kafatul majlis, silakan. Ada? Adal kalau ada. Belum ada. Belum ada. Tapi kita cukupkan saja. Kita tutup dengan kafatul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.